PLC lebih tahu Bengkulu. Baik, sahabat TV, kita ingin mendengar dari mahasiswa, bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Bengkulu, Adinda Yudi Anugrah Ilahi, mewakili mahasiswa Hukum Universitas Bengkulu, melihat kasus atau fenomena mafia tanah yang ada di Bengkulu, dan seperti apa Anda melihat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap siapa yang sebenarnya semestinya harus dibela di kepemilikan tanah ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wapres KAI, juga Satgas Sekretaris ya, Satgas Anti Mafia dari Kejaksaan, senior saya juga di Fakultas Hukum, Bang Riki Musriza, dan Bapak Ibu para korban mafia tanah ya, yang ada di Kota Bengkulu. Jadi menanggapi terkait situasi perkembangan kasus mafia tanah yang ada di Provinsi Bengkulu, saya sendiri berpendapat bahwasanya memang ini kasus yang tidak sepele, bukan kasus yang kecil, bukan kasus yang sederhana, dan bukan kasus musiman tentu, karena ini sudah banyak sekali pelaku-pelaku mafia tanah ini. Dan dari data yang saya dapatkan sepanjang tahun 2024 kemarin di Indonesia ya, di Indonesia sudah kurang lebih 5,7 triliun kerugian negara yang disebabkan oleh mafia tanah. Nah, untuk kasus yang ada di Bengkulu, saya menanggapi tadi dari Riki menyampaikan bahwasanya Satgas Mafia Tanah ini sudah menyelesaikan 6 kasus, yang mana kasus tersebut lebih ke kepemilikan oleh negara, tanah negara. Jadi yang sangat saya sayangkan terutama terkait pembentukan ataupun tanggapan itu adalah Satgas Mafia Tanah ini tidak lebih ke tebang pilih gitu. Karena tanah milik negara itu langsung diorganisir oleh Satgas Anti Mafia Tanah, sementara ketika ada laporan dari masyarakat itu dikembalikan ke kepolisian gitu. Jadi kenapa harus dibentuk Satgas Anti Mafia Tanah kalau memang definisinya seperti itu? Kenapa nggak dibentuk aja Satgas Anti Mafia Tanah pemerintah gitu ya? Jadi kolaborasi itu adalah hal yang bagus, saya apresiasi kolaborasi antara 3 lembaga tersebut ya, antara Polri tadi, Kejaksaan gitu ya. Itu bagus kolaborasinya dalam rangka memberantas mafia tanah. Tapi yang saya soroti di sini bahwasanya adalah di Indonesia saat ini bukan lagi kita bicara soal pemberantasan, karena tadi saya sebutkan bahwasanya ini bukan kasus musiman, ini bukan kasus yang sebulan sekali ada, kasus yang terus-menerus berulang. Ini harus dilakukan langkah pencegahan gitu, bukan lagi pemberantasan, karena di definisi pemberantasan sendiri ketika ada laporan masuk baru diselesaikan gitu. Belum ada pencegahan sebelumnya. Itu dibuktikan dengan belum ada undang-undang yang mengatur tentang mafia tanah ini lebih lanjut. Tadi disampaikan juga oleh Bang Riki bahwasanya nomenklatur mafia tanah, pengertian mafia tanah sendiri ini aja tidak ada di undang-undang, melainkan ada di petunjuk teknis Juknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor 1 Juknis D/8 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Nah, dalam Juknis tersebut tadi sudah dijelaskan juga arti pengertian dari mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Nah, itu kan sudah menjadi cerminan bagi kita sendiri, bagi pemerintah juga untuk segera dilakukanlah langkah pencegahan, bukan lagi pemberantasan gitu. Karena ketika memang itu dilakukan dengan langkah pemberantasan ya seperti tadi, ada laporan masuk baru ditanggapi. Toh sampai sekarang juga ketika ada laporan masuk baik yang ditolak tadi seperti yang disampaikan. Ketika ada laporan masuk terkait korban itu ditolak, sedangkan lawan yang melaporkan itu diterima. Nah, itu juga jadi salah satu faktor penyebab terkait
maraknya kasus mafia tanah ini adalah kolusi dari pihak aparat penegak hukum. Yang mana modusnya mafia tanah bekerja sama dengan oknum di instansi pemerintah, aparat penegak hukum atau tenaga profesional seperti PPAT untuk memuluskan aksinya gitu. Jadi kita bukan berburuk sangka atau seperti apa ya. Jadi kalau saya pribadi sebagai mahasiswa hukum juga, ketika memang itu ada salah satu satgas yang dibentuk untuk memberantas mafia tanah, itu juga belum menjadi jaminan bahwasanya mafia tanah ini akan beres itu. Karena isinya juga bisa jadi oknum di badan satgas mafia tanah tersebut. Jadi karena faktor penyebab maraknya mafia tanah ini berkolusi ya, berkolaborasi dengan oknum aparat penegak hukum ya, kita harus percaya siapa lagi? Mau dibentuk satgas, mau dibentuk satuan lain, itu masih menjadi tanda tanya abu-abu bagi kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih Arinda Yudi Anugrah Ilahi. Saya ke Wapres dulu nih, Wapres KAI Bung Ilham Fathahillah. Bung, dari kacamata Anda sebagai pengacara, ini bagaimana melihat historinya korban ini? Sudah pernah melapor, sudah memenangkan kasus malah, bahkan tadi Mas Riki juga sudah bilang bahwa yang namanya SHM itu adalah legalitas tertinggi dari kepemilikan tanah gitu. Itu bisa nggak selesai dengan yang nggak punya legalitas gitu ya. Nah, ini bukan sebentar mereka berupaya mencari keadilan ini. Kita pengen tahu dari kacamata pengacara ini melihatnya seperti apa, dan apakah ada kemungkinan celahnya pihak kepolisian ini yang susah menyelesaikan ini di mananya gitu loh. Silakan Bung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk para pemirsa semuanya, BLC. Bung ini Sekretaris Satgas Mafia, Dr. Riki Musriza, sorry, ini sama alumni ya Pak ya, kalau S1. Jadi ini saya melihat artinya dari kacamata praktek lapangan ya, karena kita profesi selaku pengacara, artinya memang kalau dilihat dari tema kita hari ini tentang waspada terhadap mafia tanah. Kalau berbicara mafia ini merinding kalau kita lihat dalam sinetron, ya kan? Kalau kata-kata mafia, tadi disampaikan oleh Bung Riki, secara harfiah baik itu secara individual dan atau kelompok. Namun saya lebih menitik beratkan kelompok. Dari kacamata saya dalam berpraktek ya, mendampingi para pencari keadilan khususnya yang berhubungan dengan pertanahan ini, itu rata-rata kalau kita berbicara dengan mafia tanah itu adalah kelompok. Kenapa saya katakan kelompok? Tidak akan bisa berdiri dengan sendiri. Banyak rangkaian, justru dalam pergerakan itu bisa dikatakan ciri dalam misalkan praktek terhadap berhadapan dengan mafia tanah itu adalah terstruktur. Artinya ada jaringan-jaringan, kalau secara harfiah tadi mafia ini kan organisasi ya, kelompok kejahatan yang sifatnya rahasia. Artinya dia mempunyai kekuatan dan power. Namun lagi-lagi ini mohon maaf, kalau kita lihat dari sisi kepastian hukum, saya melihat ada dua perspektif. Setiap perkara pertanahan ini memang kalau kita berbicara dengan penyerobotan, tipu gelap, muaranya ke sana, pemalsuan surat, ini modusnya ya. Pemalsuan ini sebenarnya gaya kuno. Karena dari beberapa daerah selain Bengkulu yang saya tangani, kalau pemalsuan itu gaya kuno. Melihat dari ini yang lebih dominan dilakukan oleh mafia. Kenapa?
cari orang-orang yang sudah out, dalam artian meninggal dunia. Ini menjadi hambatan, ya, persoalan dalam proses penyidikan. Namun lagi-lagi kita negara adalah negara hukum. Kita tidak boleh dengan, katakanlah, mohon maaf ya, yang namanya kejahatan dengan cara-cara keilmuan, teknologi yang lain-lain. Namun proses memang panjang. Artinya apa? Bung, saya potong sebentar. Tadi Anda mengatakan pihak kepolisian kesusahan karena yang menjadi celah dari mafia ini adalah memasukkan dengan mengatasnamakan aparat pemerintahan secara legal membuat yang sudah meninggal. Tapi kan kalau bahasanya pihak kepolisian ingin serius, kan bisa dilakukan forensik terhadap SKT-nya misal kayak gitu kan? Ya, tadi sudah saya resumkan. Negara kita adalah negara hukum, tidak boleh kalah dengan kejahatan. Dari sisi keilmuan, dari sisi teknologi, ini bisa digali. Ya, artinya alat bukti itu bukan mentok di satu saksi. Ada bukti surat, nanti ada petunjuk dan lain-lain. Salah satunya ya forensik, dicek. Kalau kembali lagi kepada niat, secara kelembagaan saya katakan, misalkan di wilayah Polda Bengkulu, saya apresiasi secara kelembagaan. Tetapi kalau misalkan ada oknum-oknum ya yang tadi disampaikan oleh korban, karena yang merugikan ini bukan sekedar korban masyarakat, tetapi secara umum adalah negara, masyarakat secara umum. Tadi disampaikan oleh adik mahasiswa, dalam setahun saja sudah berapa? Bayangkan. Tadi Pak Satgas Mafia Tanah, Pemberantasan Mafia Tanah juga sudah menyampaikan bahwa tanah negara pun diambil alih. Ini apa? Melihat dari kacamata praktek, ini muncul pada saat terjadi kelengahan. Kelemahannya di mana? Masyarakat itu sendiri. Tadi disampaikan oleh Bung Riki. Pemahaman tentang dokumen khusus pertanahan. Ada keteledoran, ada kelalaian. Ah udahlah, ini masih keluarga, nggak perlu surat menyurat. Tapi dengan canggih teknologi, meningkatnya pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, yakin dan percaya, tanah makin lama makin mahal, manusia makin lama makin banyak. Dulu, mohon maaf, misalkan ya, kalau kita pikir sekarang udah jalan tol, dulu mungkin belum. Itu adalah apa? Celah-celah yang munculnya menjadi pencaharian. Jujur, yang namanya mafia tanah ini dalam kacamata saya, identik motifnya adalah uang, bukan untuk menempati menjadi rumah. Kalau menjadi rumah mungkin 40 hektar dikasih 20 kali 30 ikhlas, ridho ya Bu ya. Tetapi ini adalah motifnya uang, keuntungan, profit. Jadi mata pencarian. Mohon maaf, ini bukan di Bengkulu saja, terjadi hampir di berbagai daerah. Yang kita tangani artinya modus-modus ini mulai dari pemalsuan, mulai mengiming-imingi dari sisi harga, mulai dari ada menggarap, nanti dengan modus penghitungan ganti rugi tanam tumbuh. Pondok sudah saya buat, sawit sudah saya tanam. Praktek jujur tadi disampaikan, kalau kita profesi pengacara ini ya tergantung kiblatnya kita melihat. Kita tadi disampaikan mungkin, mohon maaf ya, apakah benar atau tidak itu Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada penekanan atau ada hal-hal lain, tapi saya katakan itu tergantung kita mensiasati ya. Tergantung keberanian kita bahwa kebenaran itu timbul dari hati, dari aturan konstitusi yang ada. Ya, persoalan semuanya akan kembali hanya sekian meter dalam lubang tanah. Artinya apa? Saran dalam hal ini masyarakat secara umum, khusus pemirsa BETV, semoga bermanfaat. Yuk kita sadar diri
periksa di internal keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita secara administratif. Itu satu. Kedua, secara penguasaan. Kalau berlarut-larut ditinggalkan, Allahu a'lam. Karena kenapa? Ekonomi makin maju, manusia makin berkembang, makin banyak, tanah makin sempit, cari tanah kuburan aja susah. Ya, apalagi keuntungan dengan jual harga tanah semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ini selalu meningkat. Bayangkan. Tapi kembali lagi harapannya tadi sudah ada satgas dari 3 lembaga, artinya harapan juga kami ya kan dari sisi mendampingi masyarakat bukan semata-mata khusus tanah negara. Karena tanah ini walaupun tanah negara untuknya kepentingan rakyat Indonesia, saya katakan. Rakyat Indonesia secara umum. Artinya ini sama mudah-mudahan menjadi niat dan tekad kita bersama ya. Dan kita juga tidak memvonis bahwa misalkan dari sisi APH ada yang tanda petik oknum yang ini, ya saya juga tidak memastikan karena itu harus dibuktikan dan kita harus mengedepankan juga azas praduga tak bersalah. Tetapi dari indikator berdasarkan pengalaman saya hampir jauh cerita 15 tahun yang dulu saya baru berapa tahun jadi pengacara, itu memang larutnya lama. Beberapa yurisdiksi pengadilan yang saya tempuh, pertama pidana, saya laporkan penyerobotan, pemalsuan. Karena apa? Kita jeli melihat meterai, kadang berbeda. Itu satu. Tanda tangan, cari pembanding. Ini kadang kita susah kalau orang sudah meninggal. Terus RT RW, kita lihat di tahun 1990 misalkan, RT dulu 01, sekarang 05. Itu harus ketelitian, ya. Terus dilihat dari sisi batas-batas, ukuran. Apalagi sekarang tadi saya sampaikan gaya kuno itu, gaya canggih ada lagi, ya kan, melalui titik koordinat, mempengaruhi batas-batas, jadi tumpang tindih, ada sertifikat ini, ada sertifikat ini dalam tanah yang sama. Ini memang keadaan timbul ini tuntunan dalam hal semakin hari tanah ini semakin sulit. Kadang ya mohon maaf, dalam satu kakak itu belum tentu dia punya tanah. Mohon maaf ya. Tapi kalau kita lihat juga mungkin ada yang lebih. Nah, ini intinya mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya pemirsa kita. Sekali lagi, yuk kita periksa dalam lingkungan keluarga kita, dalam tantangan kehidupan masyarakat kita. Mari untuk, bukan saya mewakili ATR, tetapi ini pengalaman praktek. Munculnya adalah kelengahan daripada sistem dokumen kita yang kurang paham terhadap itu. Baik. Itu Bung. Terima kasih Bung Ilham Fatahillah. Saya ingin kembali ke Mas Riki nih. Mas Riki, tadi ada kritisi dari adinda kita, adik mahasiswa kita. Ada satu mungkin antras atau rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga Satgas Mafia Tanah ini. Kenapa sepertinya tebang pilih gitu loh, nggak komprehensif menghandle mafia tanah ini. Kenapa nggak serta dengan kenapa harus pemerintah saja gitu kan? Kemudian kita juga pengen tahu Mas Riki ini seberapa berat sih pelaku kasus ancaman hukuman terhadap mafia tanah ini. Silakan Mas. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin mengapresiasi kritikan dari adik mahasiswa tadi. Tapi yang perlu dipahami bahwa keberadaan Satgas Mafia Tanah ini adalah satuan tugas yang sifatnya kontemporer. Kalau kita bicara kontemporer itu artinya dia dasar pembentukannya bukan lahir karena undang-undang, tapi lahir berdasarkan instruksi presiden, karena ini kegiatan yang sifatnya direktif presiden. Kemudian dari tiap lembaga itu dibentuk berdasarkan peraturan masing-masing lembaga, sehingga pola penanganannya tersebut juga sifatnya sektoral, tergantung kewenangan masing-masing lembaga. Nah, jadi itu juga sebenarnya menjadi hambatan substansial dan struktural dalam pemberantasan mafia tanah. Lain halnya kalau mungkin ke depan ada ide, kita sama-sama pikirkan, kalau memang
persoalan mafia tanah ini adalah persoalan yang benar-benar serius kita ingin tangani, dibentuk lembaga penegak hukum khusus untuk menangani masalah mafia tanah. Seperti misalnya kita membentuk KPK kan, komisi khusus. Nah, itu mungkin bisa lebih efektif karena pola penanganan tindak pidananya pasti dilaksanakan tidak lagi parsial atau sebagian-sebagian, tapi secara utuh. Tapi ya memang karena secara struktural Satgas Mafia Tanah ini kewenangannya bukan dilahir karena undang-undang. Nah, itu berdasarkan instruksi presiden saja. Jadi memang efektivitasnya masih teruji. Tapi bukan berarti kita mengabaikan. Bukan sama sekali bukan berarti kita mengabaikan. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa kinerja dari Satgas Mafia Tanah yang dilakukan Kejaksaan menurut kami sudah cukup optimal. Karena kita fokus pada penyelamatan tanah yang masuk dalam kategori aset negara. Apakah Kejaksaan menolak kalau ada individu yang melaporkan ke Satgas Mafia Tanah di Kejaksaan? Tidak. Termasuk yang dilakukan oleh ahli waris dari Pak Sabri ini, itu sudah kita terima juga laporannya. Tapi setelah kita telaah, karena kewenangan untuk penanganan itu masuk ke ranah tindak pidana umum, maka kita teruskan kepada pihak kepolisian. Karena kalau dipaksakan pun Kejaksaan menangani persoalan yang sesungguhnya masuk ranah tindak pidana umum, itu juga tidak sah juga proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Tentu kita arahkan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang. Tapi apapun itu, kami sangat berterima kasih kritik yang disampaikan oleh adik kita tadi. Terus yang tadi, seberapa berat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku mafia tanah. Nah, kita bagikan lagi klaster-klasternya. Kalau ternyata, kalau melihat dari kasus-kasus yang pernah ditangani, contoh di Kejaksaan Negeri Bengkulu, kasus lahan korupsi Bentiring, karena yang hilang itu adalah aset tanah negara, maka kita kenakan pasal tindak pidana korupsi, pasal 2, pasal 3 itu maksimalnya ancaman pidananya sampai dengan 15 tahun. Bisa juga bisa diakumulasikan dengan tindak pidana denda. Dan bahkan yang kemarin kita jatuhkan lagi pidana tambahan berupa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti. Nah, kalau ranahnya mafia tanah yang merugikan aset negara, kita kenakan tindak pidana korupsi. Kalau dia ranah tindak pidana umum, pasal 385 KUHP itu maksimal 4 tahun. Kalau dia mafia tanah ada unsur penipuan seperti Bapak sampaikan tadi, itu maksimal 4 tahun. Kalau dia melakukan pemalsuan surat, itu kena pasal 263 KUHP maksimal 6 tahun. Kalau ada unsur penggelapannya maksimal 4 tahun. Kalau di atas tanah itu ada unsur pengerusakannya, seperti tadi saya sarankan pada masyarakat, kalau sudah beli tanah itu jangan ditelantarkan, karena prinsipnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak boleh juga kita menelantarkan tanah yang kita miliki. Misalnya kita sudah bangun pondok, kita sudah taruh pagar, atau kita beri papan pengumuman bahwa tanah ini sertifikat hak milik, kemudian benda itu rusak, nah itu kita bisa kenakan tindak pidana pengerusakan pasal 406, ancamannya 2 tahun 8 bulan maksimal. Atau kalau dilakukan bersama-sama, yang merusaknya secara berkelompok, kan itu juga termasuk kategori mafia tanah tersebut, bisa dikenakan hingga maksimal 5 tahun 6 bulan, pasal 170 ayat 1. Nah, jadi itu banyak jenis ancaman yang bisa dikenakan terhadap pelaku mafia tanah ini. Tapi memang untuk kewenangan penyidikannya, mau tidak mau, suka tidak suka, karena Satgas Mafia Tanah ini adalah sifatnya kontemporer, ya kan, bukan sebuah lembaga negara resmi yang lahir karena undang-undang, maka tetap penanganannya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau dia pidana umum, muaranya harus diawali dari pihak kepolisian. Kalau misalnya yang hilang itu adalah tanah negara, maka bisa kerana tindak pidana korupsi, karena Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, bisa langsung kita tangani. Hanya masalah teknis hambatan substansial peraturan perundang-undangan saja. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Reki, luar biasa apa yang sampaikan, sangat mengedukasi dan menjadi bagian penting nanti untuk kesimpulan kita di waspada mafia tanah ini. Kita berada di penghujung, saya kasih kesempatan nih kepada Ibu Yulia Riza, kepada Pak Ali Sabana, dan mungkin Pak Reka Saputra juga bisa menambahkan. Kita pengen statement terakhir dari Anda ini, melihat dari kasus yang Anda alami sendiri ini, harapan Anda ke depan ini seperti apa? Silakan.
Terima kasih. Sebetulnya yang bisa hadir pada malam hari ini orang BPN sama orang Polda seharusnya. Tepat, jadi seolah-olah kita nggak ngupek ke Jawa Bengkulu tuh ya. Jadi seperti ini, kita punya harapan ke depan bahwasanya oknum APH yang harus tegak lurus dalam menangani masalah konflik mafia tanah ini. Ya, karena kalau tidak penegak hukum ini tegak lurus, maka mafia tanah akan tumbuh subur di Kota Bengkulu. Ya, akan tumbuh subur. Berkeliaran mafia tanah, kemudian dia terorganisir. Bayangkan di sini sudah kalau tidak didukung dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka akan tumbuh subur. Ya, mungkin di BPN mereka sudah punya channel gitu kan untuk melakukan peningkatan hak, mulai dari peningkatan SPPT ke peta bidang sampai ke SHM gitu kan. Kemudian di polisi sudah siapkan yang backup gitu. Bayangkan ketika masyarakat melapor, tapi laporan itu ada yang ditolak mentah-mentah, bahkan ketika lapor itu tidak digubris dengan serius, ya kan. Bahkan ada sebagian kita mengalami itu diintimidasi, ya kan, tentang laporan itu. Kemudian yang selanjutnya kepada BPN, dia juga harus tegas dalam melakukan penentukan alas hak milik ya. Dia tidak boleh ketika dari SKT atau SPPT itu tanggung jawab lurah dan camat. Ketika sudah jadi sertifikat, ini produknya BPN gitu. Maka yang bertanggung jawab BPN, dia berhak menghentikan seluruh surat di bawah dari SHM. Ketika kita membuat SKT, meningkatkan hak ke SPPT, maka SKT tidak berlaku lagi. Ketika SPPT jadi sertifikat, maka SPPT dan SKT, bahkan surat garap sampai ke selanjutnya tidak berlaku lagi, karena sudah ada di atasnya BPN, SHM. Tapi kadang-kadang mohon maaf kepada teman-teman dari BPN masih ragu, disanggah dengan surat kosong pun sudah terhambat untuk proses pengajuan sertifikat. Yang kedua itu masalah media online atau media lah gitu kan. Ini harus jangan membiarkan ini hoak itu berkepanjangan. Ya harus objektif dalam memberikan informasi. Ya, ketika hoak ini dilakukan berulang-ulang maka akan jadi kenyataan di hadapan masyarakat. Ya kan? Ini terkadang ketika dibangun opini tanah ini milik penggarap ABCD dengan historinya seperti ini gitu kan. Tapi berulang diberitakan. Akhirnya masyarakat beranggapan bahwa ini benar gitu. Padahal ini hoak yang selalu dibumingkan, digaungkan. Akhirnya yang salah ini yang punya sertifikat atau punya tanah sebenarnya itu kalah. Dicap orang itulah penyerobot sebenarnya. Jadi itu harapan kami ke depan supaya APH itu harus tegak lurus dalam menangani masalah pemetaan ini. Mungkin ada tambahan dari Bung Ali. Itu mungkin dari kami, Pak. Baik, terima kasih. Sanabe TV tidak terasa 2 jam kita berbicara mengenai waspada mafia tanah ini. Dan memang persoalan mafia tanah ini seperti saya sampaikan sepertinya memang harus berepisode. Dan sesungguhnya kami mengundang Bapak Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu dan Bapak Direskrim Mum Polda Bengkulu untuk ikut hadir dan berani berbicara jujur soal mafia tanah ini. Kita tidak ingin menuduh supaya ini transparan gitu loh. Makanya kita menantang untuk jujur berbicara di publik. Kalau benar sampaikan kebenaran, kalau salah ya kita akan menjadi pembelajaran bersama gitu. Makanya di episode pertama ini tema yang kita angkat adalah waspada mafia tanah. Mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Riki, Mas Riza tadi menjadi sebagian kecil dari kesimpulan diskusi kita malam ini. Untuk waspada terhadap mafia tanah sangatlah penting kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama tentunya apabila Anda sudah melakukan transaksi jual beli tanah seperti disampaikan oleh Mas Riki, sebaiknya diberikan pelang, kemudian jangan ditelantarkan. Kemudian sebelum membeli pun sebaiknya mewaspadai dan di cross check dulu tentang keabsahan dokumen yang akan dibeli. Bisa aja tidak menutup, jangankan hanya berdasarkan SKT ya, kan sudah berkembang sekarang ini, bahkan SHM pun bisa jadi tumpang tindih. Sangat penting melakukan cross check sebelum melakukan pembelian itu dan terus mewaspadai modus-modus dari mafia tanah ini. Saya Santo mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada semua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLC
lebih tahu Bengkulu.